Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Nurindasari, Siti Halimatus Sa'diyah, Dimas Sultoni, dan Hikmatul Fitriah akan menjelaskan tentang sewa guna usaha. Pengertian. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Perusahaan leasing yang menjalankan bisnis akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Ciri-ciri leasing. 1. Keterkaitan antara jangka waktu lessee dengan masa kegunaan barang lessee. 2. Hak milik dari barang lessee tersebut terdapat pada pihak lessor. 3. Barang yang menjadi objek leasing adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan sesuatu. Pihak-pihak yang terkait dengan leasing. 1. Lessor. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua adalah lessee. Lessee adalah perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. 3. Supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat, bank atau kreditor. Bank atau kreditor ini tidak terlibat secara langsung. Bank berperan sebagai penyedia dana kepada lessor. Manfaat leasing. Yang pertama, struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan lessee. Yang kedua, tidak perlu jaminan dari lessee, namun hak kepemilikan sah dan pembayaran leasing menjadi jaminan bagi leasing itu sendiri. Yang ketiga, prosedur yang sederhana membuat pelayanan cepat dalam realisasi pembiayaan. Yang keempat, lembaga leasing memberikan pembiayaan sebesar 100% kepada lessee. Yang kelima, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat inflasi karena pembayaran sesuai dengan satuan moneter sebelumnya. Yang keenam, pihak lessor dari lessee mendapatkan kepastian hukum karena peraturan yang tidak dapat dibatalkan meskipun keadaan perekonomian mengalami perubahan. Yang ketujuh, leasing merupakan salah satu pilihan ketika perusahaan ingin meningkatkan produktivitas namun kesulitan dalam hal pendanaan. Macam sewa guna usaha. Yang pertama adalah finance lease. Perusahaan leasing semata-mata hanya berkepentingan terhadap pengembalian investasi atas barang modal, dan karena dianggap sebagai transaksi pembiayaan, maka secara akuntansi transaksi diperlakukan sebagai pinjaman sehingga pendapatan yang dihasilkan berupa selisih bunga yang dibebankan kepada penyewa guna usaha dengan biaya pendanaan. Dengan demikian, maka perusahaan leasing harus memperhitungkan pendapatan yang ingin diperoleh atas satu transaksi saja. Yang kedua, operating lease. Perusahaan leasing sangat berkepentingan terhadap keutuhan dan tetap berfungsinya barang modal karena apabila transaksi dibatalkan atau barang modal dikembalikan, maka barang modal harus senantiasa siap dan segera disewakan kembali atau dijual kepada pihak lain. Dengan demikian, pendapatan yang harus diperhitungkan berasal dari berapa kali barang modal dapat disewakan dan juga dari laba karena penjualan barang modal bekas pakai. Bentuk-bentuk perusahaan leasing. Yang pertama, independent leaser. Independent leasing adalah perusahaan leasing yang mewakili industri leasing pada umumnya dan berdiri sendiri terpisah dari supplier. Perusahaan dapat membeli barang kepada produsen atau supplier manapun yang selanjutnya di-lease kepada pemangkal. Yang kedua, captive leaser.
Captive leaser adalah perusahaan pembiayaan di mana antara supplier dan leaser terdapat hubungan sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan atau subsidiary. Captive leaser sering juga disebut two-party leaser. Supplier atau produsen yang mendirikan perusahaan leasing untuk produk-produknya disebut captive leaser. Supplier yang menyediakan atau memiliki pembiayaan leasing sendiri dapat meningkatkan penjualannya melebihi tingkat penjualan tradisional. Yang ketiga, lease broker atau package. Lease broker atau package berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak leaser yang membutuhkan barang modal dengan cara leasing. Lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan atas namanya, namun perusahaan ini memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam transaksi leasing. Bentuk pembiayaan leasing. Yang pertama, financial lease. Dalam transaksi financial lease, jangka waktu umur ekonomis barang modal yang disewakan lebih pendek. Leaser dalam hal ini bertujuan memperoleh keuntungan dari biaya penyediaan barang modal. Lease harus membayar kembali biaya leasing modal termasuk bunga, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Perjanjian financial lease tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Yang kedua, leverage lease. Leverage lease merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam financial lease yang selalu digunakan oleh leaser. Bentuk pembiayaan ini juga melibatkan beberapa pihak, antara lain leaser, lease, dan kreditur. Yang ketiga, cross-border lease. Cross-border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan antar negara, di mana leaser berkedudukan di negara berbeda dengan negara lease. Jenis kegiatan leasing seperti ini dapat juga disebut transaksi leasing internasional. Yang keempat, operating lease. Tujuan utama operating lease ialah menjual barang modal apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian lease dan kemudian dapat diberikan syarat-syarat yang lebih lunak. Syarat-syarat yang lebih ringan antara lain berupa harga sewa atau cicilan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan harga sewa dalam financial lease. Dan yang terakhir, sales and leaseback. Sales and leaseback adalah cara pembiayaan di mana pemilik barang atau modal menjual hak miliknya kepada leaser dan kemudian barang modal tersebut oleh leaser dileaskan kembali kepada pemilik semula. Cara pembayaran leasing. Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh lease terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah. Pembayaran bunga tersebut akan makin kecil sejalan dengan penurunan saldo pinjaman pokok. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pembayaran di muka dan pembayaran di belakang. Pembayaran di muka yaitu pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, pembayaran di belakang, yaitu angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Keuntungan leasing. Yang pertama, financing capital goods lebih dari 100%. Yang kedua, sumber dana untuk sell and leaseback. Yang ketiga, alternatif sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Yang keempat, kepastian sumber dana untuk jangka waktu tertentu, non-cancelable. Yang kelima, struktur leasing fleksibel, besarnya rental, jangka waktu pembayaran, dan nilai sisa. Dan yang keenam, menghilangkan risiko keusangan. Kerugian leasing. Yang pertama yaitu denda. Perusahaan pembiayaan atau leasing akan memberikan denda kepada lease yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Kedua, penyitaan. Jika nasabah tidak membayar sesuai jatuh tempo, maka akan dijatuhi denda. Namun selanjutnya akan dikenai status kredit macet. Dengan demikian, pihak perusahaan atau leasing akan menyita barang-barang modal yang dibiayai leasing. Yang ketiga yaitu penalti. Pelunasan lebih awal dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, nasabah dan perusahaan, sehingga tindakan pelunasan itu dinilai sebuah pelanggaran dan menghasilkan hukuman penalti. Perbedaan leasing dan perjanjian lainnya.
Yang pertama, perbedaan dengan jual beli. Penyerahan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah pembeli membayar harga barang yang dibeli. Sedangkan pada leasing, penyerahan hak milik terjadi apabila lease menggunakan hak opsinya. Jual beli adalah suatu jenis perjanjian nominatif yang bukan merupakan jenis lembaga pembiayaan, sedangkan leasing adalah jenis perjanjian tidak nominatif yang merupakan lembaga pembiayaan. Perbedaan dengan sewa beli. Yang pertama yaitu dalam sewa beli, peralihan hak milik pasti terjadi setelah berakhirnya masa sewa, sedangkan pada leasing peralihan hak milik terjadi jika lease menggunakan hak opsinya. Kedua, sewa beli merupakan jenis perjanjian tidak nominatif yang tidak termasuk lembaga pembiayaan, sedangkan leasing adalah lembaga pembiayaan. Yang ketiga, dalam leasing ada 3 pihak yang terlibat, yaitu lease, lessor, dan supplier, sedangkan pada sewa beli hanya 2 pihak. Selanjutnya yaitu perbedaan leasing dengan sewa menyewa. Perbedaan pertama, pada leasing, masalah jangka waktu perjanjiannya merupakan fokus utama karena dengan berakhirnya jangka waktu lease diberikan hak opsi. Sementara itu, pada sewa menyewa, masalah waktu bukanlah fokus utama. Yang kedua, sewa merupakan jenis perjanjian nominatif, yaitu suatu jenis perjanjian yang sudah diatur dalam KUHP Perdata. Sementara leasing adalah suatu jenis perjanjian tidak nominatif yang disebut sebagai salah satu lembaga pembiayaan badan usaha. Yang ketiga, para pihak dalam leasing adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa pihaknya perorangan. Yang keempat, pada leasing biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan. Yang kelima, pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa hak opsi tidak diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.